MotoGP selalu dipenuhi paradoks. Kecepatan tidak selalu menang, dominasi tidak selalu berujung gelar, dan statistik meski objektif seringkali gagal menjelaskan keseluruhan cerita. Perbandingan Ducati di musim 2024 dan 2025 adalah contoh paling jelas dari semua itu. Musim 2024 adalah musim di mana Ducati mencapai puncak dominasi statistiknya. Musim 2025 adalah musim di mana Ducati akhirnya mencapai puncak maknanya. Dua musim ini berdiri bersebelahan, tetapi bercerita tentang dua filosofi yang berbeda. Yang satu tentang kekuatan mentah dan kontrol kolektif, yang lain tentang manajemen resiko, kepemimpinan, dan kecerdasan dalam membaca musim. Dan di tengah pergeseran itu, perubahan paling terasa terjadi pada satu hal: siapa yang menjadi pusat dari segalanya. Tidak berlebihan jika menyebut musim MotoGP 2024 sebagai salah satu musim paling timpang secara angka. Ducati memenangkan 19 balapan, sebuah pencapaian yang menghasilkan persentase kemenangan 95%. Hampir tidak ada seri yang benar-benar terbuka bagi rival. Setiap kali lampu start padam, Ducati selalu menjadi kandidat utama, dan seringkali satu-satunya. Jika digabungkan antara Grand Prix dan Sprint Race, dominasi itu bahkan lebih ekstrim. Ducati mencatat 40 podium dari 40 kesempatan, atau 100% kehadiran podium. Tidak ada pabrikan lain dalam era MotoGP modern yang mampu mempertahankan konsistensi sebersih itu sepanjang satu musim penuh. Namun ada satu ciri khas penting dari dominasi ini. Ducati 2024 tidak bergantung pada satu nama. Kemenangan datang dari berbagai rider dan berbagai tim. Ducati bekerja sebagai sistem yang nyaris sempurna, di mana siapapun yang berada di atas Desmos edisi bisa menjadi pemenang. Dan dalam sistem itu, Francesco Bagnaia tampil sebagai referensi utama. Pada musim 2024, Francesco Bagnaia berada dalam salah satu fase paling agresif dalam karirnya. Ia sangat cepat, kerap tampil dominan, dan secara angka terlihat luar biasa. Persentase kemenangannya mencapai 55%, sebuah statistik yang dalam konteks MotoGP modern tergolong ekstrim dan jarang terjadi. Namun angka ini tidak sepenuhnya mempresentasikan stabilitas. Di balik persentase kemenangan yang tinggi, musim 2024 Pecco juga diwarnai oleh banyak crash dan kegagalan finish, baik saat mencoba memaksakan kemenangan maupun ketika berada dalam situasi yang seharusnya cukup aman untuk mengamankan poin. Pola ini membuat performanya tampak sangat kontras. Ketika menang, ia menang besar. Ketika gagal, ia sering pulang tanpa apapun. Artinya, lebih dari setengah balapan memang berakhir dengan kemenangan, tetapi sisanya terlalu sering berakhir dengan 0 poin. Inilah sisi lain dari Ducati 2024 yang jarang dibicarakan. Dominasi kecepatan tidak selalu berbanding lurus dengan kontrol musim. Dalam banyak momen krusial, Pecco memilih menyerang daripada bertahan. Pendekatan ini membuat Ducati terlihat sangat kuat, tetapi sekaligus rentan. Ducati 2024 tidak selalu berada dalam kondisi aman, karena setiap crash Pecco langsung mengubah dinamika kejuaraan. Pada akhirnya, meski persentase kemenangan Pecco sangat tinggi, ia gagal mengonversi kecepatan itu menjadi gelar juara dunia. Musim 2024 menjadi contoh klasik bahwa MotoGP bukan tentang seberapa sering seorang rider menang, tetapi tentang seberapa jarang ia kehilangan poin penting. Dan disitulah letak konsekuensi jangka panjangnya. Ducati belajar bahwa dominasi agresif, betapapun impresifnya secara statistik, tidak selalu menghasilkan hasil akhir yang diinginkan. Pelajaran inilah yang kemudian menjadi fondasi perubahan pendekatan mereka di musim berikutnya. Musim 2024 adalah musim di mana Ducati menang karena mereka lebih kuat dari semua orang. Bukan karena mereka harus berpikir lebih keras, beradaptasi lebih cepat, atau bertahan dalam kondisi tertekan.
Mereka hanya perlu menjalankan rencana yang sama, berulang kali dan hasilnya hampir selalu sama. Dalam jangka pendek, ini menghasilkan statistik luar biasa. Tetapi dalam jangka panjang, dominasi seperti ini bisa membuat tim terjebak dalam pola pikir statis. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk berubah, bereksperimen, atau mengambil resiko strategis. MotoGP adalah arena yang kejam bagi tim yang berhenti berevolusi. Dan Ducati, sadar atau tidak, sedang menuju titik itu. Masuk ke musim 2025, Ducati masih menjadi pabrikan terkuat. Namun kali ini, mereka tidak lagi berdiri sendirian. Rival lebih kompetitif, tekanan lebih besar, dan yang paling penting, struktur internal Ducati berubah secara fundamental. Secara angka, penurunan langsung terlihat. Ducati dalam tanda petik hanya meraih 17 kemenangan, dengan persentase kemenangan 77,27%. Persentase podium juga turun ke 97,72%. Meski total podium meningkat menjadi 43 berkat pemanfaatan sprint race. Jika musim 2024 terasa seperti demonstrasi kekuatan, musim 2025 terasa seperti perjuangan yang dikalkulasi. Dari semua data perbandingan dua musim ini, satu angka paling mencolok, penurunan drastis persentase kemenangan Francesco Bagnaia. Dari 55% di 2024, angka itu jatuh ke hanya 9% di 2025. Perubahan ini terlalu tajam untuk dianggap sebagai sekedar fluktuasi performa. Ia adalah indikator bahwa sesuatu yang lebih besar telah berubah. Yang berubah bukan kualitas Pecco sebagai rider, melainkan posisinya dalam ekosistem Ducati. Masuknya Marc Marquez ke Ducati pada 2025 mengubah segalanya. Ini bukan hanya soal menambah rider cepat. Ini tentang memasukkan sosok dengan pengalaman memenangkan kejuaraan dalam kondisi paling ekstrim. Marquez membawa filosofi yang sangat berbeda dari Ducati 2024. Ia tidak memandang setiap balapan sebagai medan untuk menunjukkan dominasi. Ia memandang musim sebagai satu kesatuan panjang yang harus dikelola. Dalam pendekatan Marquez, kemenangan bukan tujuan utama. Kejuaraan adalah tujuan satu-satunya. Pendekatan ini perlahan menggeser fokus tim. Strategi menjadi lebih konservatif di mana momen tertentu, lebih agresif di momen lain. Resiko tidak lagi diambil secara otomatis, tetapi dipilih dengan sangat selektif. Dalam struktur baru ini, Pecco Bagnaia tak lagi menjadi pusat dari segala keputusan. Ia tetap penting, tetap cepat, dan tetap konsisten. Namun ia bukan lagi poros utama di sekitar mana Ducati berputar. Penurunan persentase kemenangan Pecco menjadi 9% adalah refleksi dari perubahan peran ini. Ia tidak lagi diposisikan sebagai pemecah masalah utama di setiap akhir pekan. Fokus teknis dan strategi Ducati kini terbagi, dan sebagian besar tertuju pada Marc Marquez. Ini bukan cerita tentang Pecco yang gagal, ini adalah cerita tentang Ducati yang berubah. Ironisnya, justru di musim ketika Ducati tidak lagi sempurna secara statistik, mereka akhirnya mencapai tujuan tertinggi, yakni gelar juara dunia. Musim 2025 memperlihatkan Ducati yang lebih manusiawi. Kadang kalah, kadang tertekan, kadang harus bertahan. Namun di balik itu semua, ada satu kualitas baru yang tidak dimiliki Ducati 2024. Ketepatan dalam momen krusial. Mereka tidak menang sebanyak sebelumnya, tetapi mereka menang saat itu paling penting. Perbandingan Ducati 2024 dan 2025 bukan tentang mana yang lebih hebat, tapi tentang bagaimana definisi kehebatan itu sendiri berubah. Musim 2024 adalah tentang dominasi tanpa kompromi. Musim 2025 adalah tentang kedewasaan dan kontrol. Penurunan angka, baik pada tingkat tim maupun individu seperti Francesco Bagnaia, bukan tanda kemunduran. Ia adalah konsekuensi dari pilihan strategis. Ducati memilih untuk tidak lagi mengejar kesempurnaan statistik, melainkan fokus pada satu hal yang paling bernilai di MotoGP,
yakni gelar juara dunia. Dan di dunia balap, sejarah selalu berpihak pada mereka yang mengangkat trofi, bukan pada mereka yang sekedar terlihat dominan. Musim 2025 membuktikan satu hal sederhana namun penting. Kadang, untuk benar-benar menang, sebuah tim harus rela terlihat sedikit lebih lemah.